Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pembahasan yang dimana berjudul tentang dasar tukar internasional atau terms of trade. Sebelum ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Maulati Siombing. Saya Muhammad Maulana. Saya Lavia Prakaswa. Baik, untuk pembahasan yang pertama kan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang perdagangan internasional merupakan kegiatan penting yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan tersebut diperlukan suatu konsep dasar untuk memahami hubungan antara ekspor dan impor. Dasar tukar internasional atau Terms of Trade atau TOT digunakan untuk membandingkan harga ekspor dengan harga impor suatu negara. Konsep ini mencerminkan kemampuan suatu negara dalam memperoleh barang impor dari hasil ekspornya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Terms of Trade penting untuk mengetahui kondisi perdagangan suatu negara. Next. Yuk, kita bisa lihat rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dasar tukar internasional atau Trend of Trade? Yang kedua, apa saja jenis-jenis Terms of Trade dalam perdagangan internasional? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi serta implementasi Trend of Trade dalam perdagangan internasional? Tujuan dari penelitian. Tujuan umum untuk memahami secara menyeluruh konsep dasar tukar internasional atau Terms of Trade dalam perdagangan internasional sebagai indikator penting dalam menilai kondisi dan kinerja ekonomi suatu negara. Tujuan khususnya untuk mengetahui pengertian, jenis-jenis, serta cara pengukuran Terms of Trade sekaligus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasinya terhadap kegiatan perdagangan internasional. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Di sini kita akan masuk ke bab 2 yang dimana itu terdapat pengertian dasar tukar internasional. Di sini bisa kita lihat bahwa dasar tukar internasional itu merupakan konsep dalam perdagangan internasional yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara harga ekspor dan harga impor suatu negara dalam periode tertentu. Yang dimana konsep ini mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menukarkan barang ekspornya dengan barang impor, sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai posisi dan kinerja perdagangan suatu negara. Dengan demikian, terms of trade memiliki peranan penting dalam menggambarkan tingkat keuntungan atau kerugian yang diperoleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Next. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam bagian jenis-jenis term of trade, yang dimana itu dalam perdagangan internasional. Di sini yang pertama itu ada net barter terms of trade, yaitu perbandingan antara indeks harga rata-rata harga rata-rata barang ekspor dengan barang impor. Yang dimana itu dirumuskan dalam N sama dengan PX per PM dikali 100. Yang dimana penjelasannya itu terdapat N itu adalah net barter term of trade, PX itu indeks harga ekspor, dan PM itu indeks harga impor. Dan 100 itu adalah untuk indeks angka tahun dasar. Nah, di sini bisa saya tambahkan sedikit bahwa apabila nilai N ini lebih besar dari 100, maka hal ini menunjukkan bahwa harga ekspor itu mengalami peningkatan yang relatif. Dan sebaliknya, jika uh, angka 100 itu lebih kecil, maka nilai impor itu lebih besar. Dan di sini kita akan masuk ke bagian 2 yang dimana itu ada income terms of trade yang dimana menunjukkan kemampuan suatu negara dalam mengimpor berdasarkan hasil ekspornya. Di sini dirumuskan dalam I sama dengan PX per PM dikali QX yang dimana itu
dijelaskan sebagai income terms of trade, dan PX itu indeks harga ekspor, PX itu indeks harga ekspor, PM indeks harga impor, dan QX indeks kuantitas ekspor. Next. Di sini masuk di bagian ketiga, yang dimana ada gross barter terms of trade, yaitu menekankan pada perbandingan jumlah ekspor dan impor, yang dirumuskan dalam Q sama dengan QX per PM dikali 100. Itu dilambangkan sebagai gross barter terms of trade, dan QX itu kuantitas ekspor, PM indeks kuantitas impor, dan 100 itu indeks angka tahun dasar. Nah, di sini ada yang terakhir, income atau capacity terms of trade, yaitu perbandingan antara indeks harga rata-rata ekspor dengan impor yang dikalikan dengan volume ekspor. Dirumuskan sebagai S sama dengan PX per PM dikali QX. Bisa kita lihat penjelasannya bahwa PX itu indeks harga ekspor, PM indeks harga impor, dan QX indeks kuantitas ekspor. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis yang lain yang dimana itu terdapat factorial terms of trade, yaitu mempertimbangkan tingkat produktivitas dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Di sini dibagi dalam dua, yaitu single factorial terms of trade yang dirumuskan sebagai S sama dengan PX per PM dikali ZX, dan yang kedua itu ada double factorial terms of trade yang dirumuskan sebagai S sama dengan PX per PM dikali ZX per ZN. Nah, di sini dari berbagai jenis tersebut dapat kami simpulkan bahwa setiap indikator mempunyai fokus analisis yang berbeda, mulai dari harga, volume, hingga produktivitas. Oleh karena itu, pemilihan indikator harus disesuaikan dalam perdagangan internasional. Next. Tinjauan pusaka. Faktor yang mempengaruhi trend of trade. Yang pertama, harga ekspor dan impor. Perubahan harga keduanya menentukan naik atau turunnya trend of trade. Yang kedua, nilai tukar dan inflasi mempengaruhi daya saing dan harga barang di pasar internasional. Ketiga, depresiasi rupiah. Ekspor Indonesia lebih murah bagi luar negeri tetapi impor menjadi lebih mahal. Yang keempat, ekspor sektor tertentu seperti ukuran dan kualitas barang yang mempengaruhi harga. Yang kelima, kualitas dan harga tinggi meningkatkan pendapatan ekspor hingga TOT membaik. Next. Baik, selanjutnya kita membahas implikasi atau dampak dari terms of trade. Yang pertama, jika terms of trade mengalami peningkatan atau membaik, maka hal ini menunjukkan kondisi yang menguntungkan bagi suatu negara. Negara tersebut dapat memperoleh lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang lebih relatif sedikit. Dampaknya, pendapatan nasional akan menjadi lebih tinggi atau meningkat, daya beli terhadap barang impor menjadi lebih tinggi, serta neraca perdagangan cenderung mengalami surplus. Kondisi ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sebaliknya, apabila terms of trade menurun atau memburuk, maka kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Negara harus mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan jumlah impor yang sama, dan hal ini menyebabkan pendapatan negara menurun dan juga daya beli melemah. Kemudian juga neraca perdagangan bisa mengalami defisit, dan dalam jangka panjang kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa terms of trade memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional. Terakhir kita masuk ke bab 3. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, terms of trade atau TOT adalah indikator penting untuk menilai kinerja dan posisi perdagangan internasional suatu negara. Kemudian kenaikan TOT menunjukkan kondisi yang menguntungkan karena negara dapat memperoleh lebih banyak impor dengan jumlah ekspor yang lebih sedikit. Penurunan TOT menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan karena diperlukan ekspor lebih banyak untuk memperoleh impor yang sama.
TOT juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga ekspor impor, nilai tukar, inflasi, dan kondisi pasar global. Secara keseluruhan, TOT berperan dalam menentukan daya beli internasional, kesejahteraan ekonomi, dan kebijakan perdagangan suatu negara. Selanjutnya, saran. Yang pertama, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terms of trade seperti harga ekspor dan impor, nilai tukar, serta kondisi pasar global agar kinerja perdagangan tetap stabil. Yang kedua, perlu adanya upaya untuk meningkatkan nilai ekspor agar terms of trade dapat terus membaik sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan negara. Dan selanjutnya, bagi pemerintah dan pelaku ekonomi diharapkan dapat menjaga keseimbangan antar ekspor dan impor agar tidak terjadi penurunan terms of trade yang dapat merugikan perekonomian. Terakhir, mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami peran terms of trade sebagai indikator penting dalam perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.